Halo, selamat datang kembali di channel HW Watches ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas jam tangan Digitech Smartwatch yang terbaru, yaitu seri Lunar ya teman-teman. Jadi di hadapan teman-teman ini adalah box dari kotak dari jam tangan Digitech Lunar ya teman-teman. Jadi sebenarnya kotaknya hampir sama dengan smartwatch seri yang sebelumnya, yaitu seri Rapid, Pulse ataupun Light ya teman-teman. Jadi seri Digitech ada 3 smartwatchnya, Pulse, Rapid, dan Light. Nah yang terbaru adalah seri Lunar ya. Nah secara bentuk boxnya sebenarnya hampir sama, kemudian spesifikasi keterangan yang ada di belakangnya juga hampir sama semua ya teman-teman. Nah perbedaannya antara Lunar, kemudian Rapid, Light, dan Pulse apa bedanya nanti akan kita bahas di video ini ya teman-teman. Nah pertama kita buka dulu jam tangan Digitech-nya ya teman-teman. Nah yang saya bahas kali ini adalah warna merah. Nanti ada 4 varian warna, yaitu biru, hitam, dan merah, dan hijau saya teman-teman. Cuma yang hijau saya nggak ngambil barangnya, saya nggak ada contohnya jadinya. Nanti ada yang warna hitam dan biru, ada contoh videonya ya teman-teman. Nah perbedaan dari jam tangan Lunar ini dengan jam tangan Light atau smartwatch Digitech yang sebelumnya, itu paling mendasar adalah ukurannya ya teman-teman. Jadi ukuran yang seri Lunar ini termasuk besar, sekitar 44 sampai 45 mm. Jadi cocok digunakan untuk jam tangan pria. Jam tangan wanita juga cocok. Jadi kalau teman-teman yang wanita yang senang dengan jam tangan besar, sangat-sangat cocok pakai jam tangan ini ya teman-teman. Lagi pula kalau pakai smartwatch yang kecil sekarang juga rata-rata di pasaran udah pakai yang ukuran yang besar ya teman-teman. Nah kemudian perbedaan selanjutnya adalah ada tombol di sebelah kanannya ya teman. Jadi nah ini ada tombol di ini untuk on off, kemudian atau untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah ini yang sudah tadi saya singgung, warna birunya ada 4 warna variannya, merah, biru, dan hitam, dan hijau. Yang hijau saya nggak ngambil karena warna hijaunya kurang menarik, jadi saya ambil 3 warna ini, merah, hitam, dan biru ya teman-teman. Nah ini yang warna hitamnya. Oke, kita lanjut aja ke spesifikasi yang ada di dalamnya ya teman-teman. Nah kalau saya slide ke atas itu ada beberapa keterangan, yaitu ada beberapa keterangan seperti sleep mode, kemudian kecerahan. Nah ini sleep mode, kemudian ini kita bisa mengatur kecerahan layarnya. Nah kalau yang tombol ini untuk mengaktifkan panggilan masuk ya teman-teman, itu ini lampu, kemudian ini notifikasi. Jadi nanti bisa disambungkan dengan notifikasi WA, Facebook, ataupun email ya. Nah kalau saya slide ke kanan ada beberapa fitur, yaitu cari jam, kamera, kemudian tensi. Nah ini ada cari jam, karena aplikasinya belum disambung jadi nggak bisa ngecek ya teman-teman. Kemudian kita bisa ngecek tensi juga. Nah ini harus ditempelkan ke tangan. Kemudian kita bisa cek juga oksigen yang ada di dalam darah, layar tidur. Jadi layarnya mode otomatis tidur off berapa lama ya teman-teman, selama berapa detik, misalkan 5 detik. Kalau nggak ada yang major berarti off. Kemudian ada beberapa fitur sport seperti yoga, berjalan, lari, ada beberapa fitur yang di dalamnya. Jadi dari fitur ini kita bisa melihat berapa langkah kaki, kalori yang kita sudah lakukan, berapa kilometer, berapa BPM itu heartbeatnya ya. Jadi durasi detak jantung kita berapa lama, detak jantung kita menunjukkan angka berapa selama kita latihan. Kalau untuk fitur seperti sepak bola, nah ini bisa kita hitung berapa kalorinya, berapa stepnya, kemudian beat per menitnya berapa. Jadi detak jantung kita per menitnya nanti bisa ketahuan di situ. Nah
fitur-fitur lainnya seperti ada latihan nafas, jadi ini bisa digunakan untuk melatih nafas kita. Ini saya yang pilih yang sedang selama 1 menit. Kalau teman-teman mau coba silahkan coba. Jadi ini hirup selama, itu ada indikatornya, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Ini selama 1 menit ya teman-teman. Nah kemudian hembuskan, ini 5 detik ya nih, hidup lagi. Jadi ini untuk melatih nafas kita ya teman-teman. Nah untuk cara setting segala macam nanti di beberapa video menjelang akhir nanti saya akan jelaskan cara menyambungkannya ke HP, kemudian cara mengkoneksikannya supaya Digitech Lunar ini bisa digunakan untuk menerima atau melakukan panggilan telepon ya teman-teman. Jadi panggilan teleponnya nanti ini menggunakan Bluetooth ya, jadi nggak ada SIM card atau kita nggak perlu beli SIM card baru. Kalau zaman dulu kan smartwatchnya harus dimasukkan SIM card baru ya, jadi istilahnya telepon tapi bentuknya jam tangan. Nah kalau yang ini benar-benar smartwatch, jadi dia menggunakan fitur Bluetooth. Jadi kalau HP teman-teman ada panggilan masuk di jam tangan Lunar ini juga nanti ada notifikasi, ada panggilan masuk juga ya teman-teman. Kemudian teman-teman mau angkat, kemudian di jam tangan ini mau balas pesan suara juga bisa menggunakan jam tangan ini ya teman-teman. Nah ini latihan nafasnya mungkin sudah hampir selesai. Sebenarnya nggak ada result apa-apa di akhir latihan nafas ini, jadi ini cuma buat latihan nafas saja. Fitur-fitur lainnya kemudian ada layar jamnya. Nah ini layar jamnya kita bisa ganti-ganti, kurang lebih ada 6 tampilan display. Oke, kita langsung kalau kita slide ke bawah ya teman-teman. Nah di yang menu slide ke bawah ini kita bisa lihat beberapa tampilan seperti yang sebelah kanan ini belum selesai. Ada cara penyetingan ulang, kemudian kita bisa on off kan, kemudian ada kode QR. Nah kode QR ini fungsinya untuk mendownload aplikasi Digitech ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya QR code scanner di HP, bisa teman-teman langsung scan aja supaya bisa mendapatkan aplikasi yang ada untuk connect ke jam tangan smartwatch ini ya teman-teman. Nah kalau yang seri tentang ini mengenai Bluetoothnya segala macam, kode-kode yang ada pada jam tangan ini, jadi setiap jam tangan smartwatch ini berbeda-beda ya. Nah, kalau kita slide bawah ini kita bisa melihat kalori kita, step kita, jadi itu dihitung selama 24 jam. Nanti ada kayak bentuk bar grafik gitu ya teman-teman, menyerupai grafik. Ini per meter detak jantung, kemudian ini kalau teman-teman gunakan pada saat tidur. Nah ini ada weather ini juga bisa dikonekkan ke HP, nanti dia ada tampilannya. Nah ini yang saya bilang, kalau teman-teman bisa mau melakukan panggilan bisa menggunakan fitur ini. Nah ini sementara belum dikonek Bluetoothnya, jadi belum bisa. Nanti cara koneknya akan saya berikan di rada terakhir ya teman-teman. Ini kita bisa connect ke musik juga, jadi teman-teman mau setel musik atau mau skip musik juga ada di sini. Nah kalau kita slide ke kiri ini ada tampilan seperti shortcutnya ya teman-teman. Ada beberapa simbol, jadi teman-teman mau pilih renang, lari atau jalan, teman-teman tinggal misalnya jalan, tinggal klik jalan, nanti dia langsung ke menu yang untuk menghitung spot jalan itu. Ini cuma shortcut aja sih. Kalau teman nggak punya QR code, teman-teman bisa langsung install di Play Store, yaitu namanya Digitech SW ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di tampilan layar, tinggal ketik aja di Play Store atau di iPhone. Kalau iPhone itu apa namanya, App Store ya, tinggal klik aja Digitech SW, search aja, tinggal ini kebetulan saya sudah search, saya sudah install. Kemudian kalau sudah install biasanya minta register, teman-teman bisa lewati atau mau register juga lebih baik ya. Nah ini tinggal ikuti step yang ada di video. Kita aktifkan location service,
Kemudian kalau sudah semua itu ada 4 tampilan yang di bawah, home, kemudian itu sebelahnya itu untuk GPS lari. Nah kalau teman-teman mau real ini untuk GPS ya, teman-teman mau lari jadi kita bisa tahu berapa lama, berapa kilometer lari kita. Kemudian nah ini tempat untuk mengkonekkan antara aplikasi HP dengan smartwatch-nya. Cara koneknya teman-teman tinggal klik aja tanda plus add device. Bluetooth-nya nanti yang di HP ini otomatis nyala. Nah ini udah kedetek ya sebenarnya. Nah yang percobaan pertama ini kebetulan saya kepencet cancel jadi nggak sambung. Nah kita akan coba lagi yang percobaan kedua. Ini sebenarnya nyambungnya gampang banget, tadi cuma kepencet cancel aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah itu kan langsung kedetek, tinggal di pairing, tunggu sebentar, nanti otomatis sudah connect. Nah kalau sudah connect biasanya waktu yang ada di jam tangan dengan yang di HP kita pasti akan sama ya teman-teman. Nah itu ada indikator baterai, jadi kita bisa tahu baterai smartwatch kita ini full apa enggak atau sisa dikit. Jadi kalau sisa dikit kita bisa langsung untuk charge-nya ya teman-teman. Nah ini kalau mau ganti display juga bisa di aplikasi ya teman-teman, jadi ini otomatis langsung ganti. Nah selain itu kita bisa buat call reminder, jadi misalkan ada telepon masuk kita bisa dapat remindernya. Kemudian notification access, ini beberapa notifikasi seperti Instagram, email. Kalau teman-teman memperbolehkan aplikasi ini tinggal klik aja, tinggal ikutin aja caranya seperti yang ada di gambar. Jadi semua notifikasi semua bisa masuk ya teman-teman. Nah ini ada beberapa aplikasi yang bisa connect, misalkan Instagram, WhatsApp, Facebook. Kalau teman-teman mau notifikasinya masuk, misalnya ada Instagram ada yang komen, teman-teman notifikasinya bisa langsung kena atau kedetek di jam tangan kita juga teman-teman. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang jarang pegang HP, misalkan waktu lari kan kita nggak mungkin pegang HP terus-terusan. Nah ya ada telepon atau ada notifikasi dari aplikasi yang kita setting ini masuk, dia akan menunjukkan di layar smartwatch kita itu. Kemudian ada setting alarm, ini fitur-fitur standar ya teman-teman. Kemudian sedentary reminder, jadi pengingat gerak, jadi supaya kalau kita kelamaan duduk dia akan mengingatkan supaya untuk bergerak. Kemudian yang baru ini saya temukan drinking alert ya teman-teman, jadi ini bisa mengingatkan kita juga untuk minum. Nah ini juga penting juga karena kebanyakan orang bekerja lupa minum juga ya teman-teman. Kemudian time format, sebenarnya ini settingan standar yang teman-teman bisa pelajari langsung ketika mendownload aplikasinya teman-teman. Ini saya coba setting timenya jadi 24 hour, tanggalnya juga bisa dirubah, kalau mau hari di depan bisa dirubah. Kalau yang standarnya internasional kan bulan di depan ya. Nah ini bisa juga untuk do not disturb, jadi kalau teman-teman merasa terganggu dengan notifikasi bisa diklik itu fitur itu. Kemudian ini wake up screen on wrist rise, jadi kalau kita angkat tangan kita dia akan otomatis menyala ya teman-teman, jadi kita nggak perlu pencet tombol yang ada di samping itu. Sebenarnya tombol yang ada di samping itu juga memudahkan kita untuk back ya, jadi kalau fitur itu sebelumnya kalau nggak ada tombol itu rada-rada susah memang juga. Nah ini tadi saya nyoba shutter kamera, kemudian
Nah ini kalau teman-teman mau selfie, ini kebanyakan selfie ya. Ini tapi saya pakai kamera belakang. Kalau mau pakai shutter kamera bisa pakai smartwatch ini. Tadi ada automatic heart rate detection, jadi secara otomatis ngecek heart rate kita. Tadi saya kelewatan. Oke, kita akan langsung coba untuk menyeting supaya smartwatch kita bisa menggunakan menerima atau melakukan panggilan telepon ya teman-teman. Jadi ini telepon menggunakan pulsa, bukan menggunakan WA ya teman-teman. Jadi kalau untuk telepon WA nggak bisa, kalau untuk telepon biasa atau yang menggunakan pulsa bisa ya teman-teman. Nah cara settingnya seperti ini, teman-teman aktifkan masuk ke settingan Bluetooth yang ada di HP, cari yang tulisannya SWBK ya teman-teman. Nah kalau ini tidak muncul, biasanya di notifikasi di smartwatchnya kita belum nyalakan untuk koneksi Bluetoothnya ya teman-teman. Nah ini saya udah nyalakan. Nah cari ada tulisan CWBK nya, kemudian teman-teman langsung pairing aja. Nah kalau sudah di connect ini nanti akan bisa melakukan panggilan masuk atau panggilan keluar ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah lakukan yang tadi, nah biasanya kalau Bluetoothnya belum nyala, nah yang pencet harus dipencet tombol yang ini teman-teman, supaya bisa muncul tulisan CWBK nya. Kalau teman-teman matikan yang tombol yang tadi, biasanya nggak akan muncul. Nah kemudian yang kedua, teman-teman masuk ke menu yang telepon. Kalau masih ada tulisan Bluetooth terus tanda silang, itu artinya belum connect ya teman-teman. Kalau sudah nggak ada, teman-teman bisa melakukan panggilan keluar. Jadi kalau nggak ada logo Bluetooth kemudian tanda silang, teman-teman bisa lakukan panggilan keluar. Nah teman-teman harus cek dulu, harus benar-benar connect ke Bluetooth yang CWBK yang tadi teman-teman. Nah ini saya sudah coba, saya akan melakukan panggilan keluar. Ini saya coba ini telepon menggunakan telepon ke WA saya teman-teman. Jadi 0859613 kali 4226. Nah ini secara otomatis akan telepon ke HP saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman angkat ya, ini sistemnya menggunakan telepon Bluetooth, jadi secara otomatis tetap pulsa telepon kita yang akan terpotong seperti itu. Sebenarnya cara setting Bluetooth call-nya ini gampang dan simpel. Yang penting teman-teman perhatikan yang notifikasi ya, kalau teman-teman slide yang atas, yang notifikasi Bluetooth-nya harus tetap dinyalakan ya, seperti itu. Kemudian di connect ke Bluetooth yang CWBK, itu yang paling penting. Oke, sekian untuk jantan seri Digitech seri lunar ini. Kalau teman-teman mau mampir ke toko kita, bisa langsung ke toko kita yang ada di Surabaya, yaitu Plaza Surabaya lantai 2685, atau mau cek via online, mau belanja via online juga ada di website kita hwwatches.id. Semua ada keterangan ada di deskripsi. Teman-teman mau order via WA juga bisa, silakan hubungi admin kita, karena barang Digitech lunar ini cukup laris dan stoknya terbatas ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, tetap dukung channel ini supaya lebih sering untuk mereview jam tangan yang terbaru. Thank you.